sajian informasi digital. Makin kuat polisi, makin terancam hidup kita. Bahkan pengacara itu sangat sulit masuk ya ketika diangkut kalau nggak ada tekanan dari mas saksi dari luar. Apa ya, mulai dari akar sampai pohon-pohon buah-buahnya busuk semua institusi kepolisian itu. Sampai di bagian sininya, kemudian coba direbut HP-nya, coba dihapus konten-kontennya, itu apa tidak menimbulkan hal-hal yang sifatnya traumatis pada saya gitu. Tapi pada saat itu benar-benar langsung ditembakkan gas air mata dan itu memakan lebih dari belasan korban. Respon polisi tetap melakukan aktivitasnya itu, dia tetap menarik kawan kami, terus juga tetap mukulin gitu. Negara ini tidak akan besar karena obor di tangan aparatur, tapi akan besar karena api dalam dada para pemuda. Bung Karno. Kutipan itu kini terasa sumbang ketika kita menyaksikan bagaimana api di dada para pemuda yang menjelma dalam bentuk demonstrasi justru dipadamkan paksa oleh tangan besi negara. Dalam beberapa tahun terakhir, aksi mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia kerap berujung bentrok dan bukan karena mahasiswa datang membawa kekerasan, tetapi karena mereka dihadang oleh kekuatan represif aparat kepolisian yang seharusnya mengayomi, bukan melukai. Represivitas aparat dalam menangani demonstrasi mahasiswa bukanlah fenomena baru. Sejak era Orde Baru hingga pasca reformasi, praktik ini terus terjadi meski dalam rupa dan intensitas yang berubah-ubah. Namun, yang patut kita cemaskan adalah normalisasi kekerasan oleh aparat terhadap warga negara yang menggunakan hak konstitusionalnya menyampaikan pendapat di muka umum. Ya, halo teman-teman, Pak Kobelan ya. Saya Cornel, saya pengabdi bantuan hukum di LBH Semarang. Banyaknya itu di isu-isu lingkungan, nggak pesisir gitu. Juga ikut dengan teman-teman di aksi Kamisan Semarang. Di LBH Semarang sekitar 2018 sampai sekarang. Nama saya Anjani, nama asli saya Indri, tapi saya lebih sering dipanggil Anjani. Saya dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Perkenalkan, nama saya Fauzan Hendar Ramadan. Orang-orang biasa manggil saya Fauzan. Saya merupakan mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Kalau sekarang itu yang membuat agak berbeda paling intensitas, terus aktornya jadi betapa gitu ya. Tapi sebenarnya represivitas itu kalau di Semarang ya, Semarang itu mulai sangat intens represivitas itu ya 2019 akhir 2020 tuh. Itu cukup intens represivitasnya. Polanya tapi naik terus, polanya naik terus makin lama tuh langsung represif gitu. Bahkan kalau hari ini dibilang gitu ya, hampir setiap aksi itu represif tuh. Selain represif juga pengamanan itu berlebihan. Jadi kadang yang Kamisan misalnya aksi cuma 30 orang tapi polisinya bisa 100 orang. Hari ini ya trennya naik terus gitu. Bahkan represivitas itu nggak berakhir ketika aksi selesai, setelah itu masih terjalan lagi. Dan menurut kami ya makin buruk negara makin represif, itu aja. Indikatornya itu ya, makin banyak yang mau disembunyiin, makin banyak yang mau dirampok dari rakyat, ya pasti dia makin depresi. Jateng mungkin ya, Jateng. Jadi ya Semarang ya, tapi Jateng itu juga cukup tinggi sebenarnya. Aksi-aksi di Purwokerto, misal di daerah-daerah apa Wonosobo, Jepara gitu. Itu ya juga kena represif. Ya Semarang juga itu. Jadi agak ya itu jadi pertanyaan kita gitu ya, kenapa di Jateng itu
makin represif gitu. Paling kelihatan lagi itu juga waktu peringatan darurat, waktu anak Jokowi pengen jadi gubernur di Jawa Tengah kayak. Nah itu juga di waktu kita aksi di balai kota itu dihabisin itu dihabisin pakai gas air mata segala macam. Dan kemarin itu pengamanan itu luar biasa, itu brigade dan segala macam itu dari buat polisi selalu siap-siap untuk pengamanan aksi. Nah itu kita nggak tahu untuk kenapa di Semarang itu makin represif. Kita pengen aksi gitu ya, terus kita pengen aksi itu lebih malam gitu ya, selesai lebih malam gitu. Itu ketika udah jam 6:30 gitu, itu pasti udah mulai upaya pembubaran. Terus masa dipukul mundur, didorong, atau kalau enggak ketika masa aksi itu pengen nerobos pintu masuk balai kota atau gubernuran gitu ya, pengen menduduki gubernuran gitu. Dan upaya-upaya yang dilakukan sebenarnya bukan upaya-upaya pengerusakan juga gitu ya. Jadi orang masuk, datang gitu, terus tidak percaya dan kecewa dengan kerja-kerja anggota dewan atau gubernur, dia datang dan dia menunjukkan protesnya dengan ingin menduduki gedung-gedung itu. Nah itu kelihatannya mulai didorong, mulai gesekan gitu ya. Beberapa koordinator aksi juga mulai diintimidasi gitu. Bahkan yang terakhir kayak aksi penolakan TNI itu di depan gubernuran, supir mobil komando sama tukang sound aja diintimidasi waktu itu sama pihak Polrestabes. Dibilang, Mas, kamu kerja ya Mas, hati-hati kamu ya. Yang itu sama ya ke Semarang. Ya perkap, tapi perkap itu kan jauh di bawah undang-undang. Ya, kebebasan berpendapat, orang dijamin di dalam konstitusi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, dan nggak ada apa itu batasan-batasan jam-jam itu. Udah lucu sebenarnya. Terus atau misalkan aksi kalian sudah anarkis misalnya, itu juga udah mulai, itu biasanya aba-aba kalau misalkan mereka mau melakukan kekerasan, pembubaran. Tapi nggak sampai di situ menurutku ya. Jadi setelah dibubarin biasanya orang-orang di-sweeping, dikejar, dipukulin gitu ya. Jadi bukan sekedar mau menyelesaikan aksi itu, tapi mau mukulin orang gitu, mau buat orang kapok. Kamu kalau aksi lagi besok saya pukulin kayak gini lagi gitu. Bahkan waktu itu kami duduk aja itu mau dipukulin loh. Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 bahkan secara khusus mengatur tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya. Demonstrasi mahasiswa yang mestinya dilindungi justru direspon dengan kekuatan berlebih, gas air mata, pentungan, water cannon, hingga penangkapan paksa. Ironisnya, ketika kekerasan aparat terjadi, narasi yang dibangun oleh negara selalu satu, demi menjaga ketertiban. Tapi, siapa yang menentukan batas tertib itu? Dan sejak kapan ketertiban dijaga dengan kekerasan? Dan waktu aksi peringatan darurat itu kan berlangsung 2 gelombang ya, pada tanggal 22 Agustus sama tanggal 26 Agustus. Di kedua aksi itu saya terlibat aktif sebagai pers mahasiswa. Dan pada saat kejadian itu saya sebagai jurnalis dari LPM Opini Visip Undip. Pada mungkin diruntut dulu kali ya. Pada gelombang yang pertama itu sekitar di tanggal 22 Agustus itu sebenarnya cukup bisa dibilang cukup berlangsung aman awalnya. Jadi mahasiswa mulai bergerak, sudah dipersiapkan sejak pagi, malamnya sudah konsolidasi. Namun kemudian sekitar pukul 15.35 pada asyar itu polisi mulai menembakkan gas air mata. Saya kurang tahu apa yang terjadi di depan ya, karena kan biasanya untuk negosiasi dan lain-lain itu untuk kawan-kawan yang di depan. Tapi pada saat itu benar-benar langsung ditembakkan gas air mata, dan itu memakan lebih dari
belasan korban. Dan kala itu gak cuman gas air mata ya Mas, tapi juga ada beberapa kawan-kawan kami yang terlapor, dipukuli dan lain-lain sampai harus dibawa ke rumah sakit. Nah pada saat itu karena sebagai pers kan kita harus meliput ya, dalam artian kita nggak bisa hanya lari menyelamatkan diri kan. Ada juga kawan saya yang memang fotografer di jurnalis kami, itu juga sempat kayak berlangsung kejar-kejaran dengan aparat itu cukup lama. Dan untuk saya sendiri pada saat itu karena minimnya plan, jadi jujur dari kami itu tidak ada ekspektasi bahwa mungkin akan terjadi represivitas yang lumayan brutal. Jadi di situ nggak ada perencanaan yang gimana-gimana. Dan pada saat itu jujur karena kebersediaan masker dan lain-lain itu juga cukup tipis, dan saya sebagai pers juga harus membagikan ke kawan-kawan lain yang kurang prepare gitu ya. Sampai akhirnya saya juga sempat mengalami sesak nafas dan kejang-kejang bahkan keracunan karena ternyata minuman yang saya bawa itu terkontaminasi sama gas air mata. Dan di sini yang menjadi sorotan saya itu kenapa sih untuk membubarkan massa atau ya menghadapi masalah, mengapa harus dengan cara yang sebrutal itu gitu. Pada saat itu jujur kayak banyak banget kawan-kawan yang juga luka-luka. Terus kemudian untuk aksi yang selanjutnya itu kan di gelombang 2 itu pada tanggal 26 Agustus itu represinya lumayan lebih parah dari yang sebelumnya gitu karena terjadi perpindahan lokasi aksi yang tadinya mau di DPR kemudian kita ke Balai Kota Semarang. Nah perlu diketahui bahwa di Balai Kota Semarang itu daerah padat penduduk gitu Mas, jadi kayak ya di situ tuh ada sekolah gitu-gitu loh, jadi kayak daerah ramai. Terus pada saat itu ya sama seperti gelombang yang pertama gitu ya, tadinya semuanya berlangsung lancar, damai sampai sekitar pukul sore lah. Pada asaran itu emang kita udah kayak disiram air, water cannon gitu kan. Sampai pas ba'da maghrib itu kami dari kawan-kawan pers Hayam Buruk itu memutuskan untuk sholat. Nah kami itu mencari masjid yang terdekat. Di situ kami nemu, oh mungkin kita bisa ke Masjid Sekayu. Karena tadinya kawan-kawan dari masa aksi itu banyak yang pengen sholat maghrib itu di TKP ketika aksi. Tapi dari kawan-kawan Hayam Buruk kayak ya mungkin tempat yang lebih bersih gitu kan, sekalian istirahat karena mungkin dari pagi tuh dari kami tuh jarang yang pada sarapan gitu, kayak udah prepare gitu kan. Terus setelah kami ke Masjid Sekayu dan menunaikan sholat, nggak beberapa lama tuh terdengar kayak ada 3 kali tembakan yang tadinya tuh kami berpikir itu tembakan peringatan gitu, jadi kayak peluru kosong atau semacamnya lah. 3 kali, beberapa lama kemudian kita ngerasa udaranya nggak beres gitu, rame-rame lah tuh, kayak banyak banget masa-masa aksi yang berlarian gitu ke arah kami. Yang posisinya di masjid itu tuh lagi ada kayak TPQ gitu loh Mas, kayak pengajian untuk anak-anak kecil. Di situ tuh banyak banget anak-anak kecil yang mungkin nggak akan menduga gitu ya bahwa akan terjadi peristiwa seperti itu gitu. Pas akhirnya gas air mata itu meluap dan itu kan kayak akhirnya imbasnya ke seluruh warga kan. Ini saya ceritakan yang di masjid dulu ya, yang saya alami. Itu benar-benar yang dari anak kecil sampai guru ngajinya itu kayak ngalamin sesak nafas. Terus tahu kan anak kecil panik gitu, terus dia sempat nangis. Dan bahkan ada anak kecil yang nanya ke saya, ini ada apa sih, orang tua saya aman gak ya mbak, orang tua saya lagi jualan di demo gitu. Itu jujur waktu itu saya ngerasa kayak wah agak sedih gitu ya, karena saya juga nggak bisa menyelamatkan banyak orang kan, saya udah di situ gitu loh ketika itu terjadi. Kemudian ada anak kecil yang bilang juga, ini pemerintah kenapa jahat banget ya mbak, kenapa jahat banget ya mbak gitu. Ini juga kalau misalkan dari tim kawan-kawan LPM memerlukan verifikasi data dari Hayam Buruk itu ada datanya. Ternyata di saat yang bersamaan masa aksi yang berada di sekitaran balai kota yang lari untuk memitigasi diri itu kondisinya lebih parah lagi. Ada yang lari ke arah Mall Paragon, terus ada juga yang sampai ke gang-gang gitu untuk menyelamatkan diri dan mereka dipukuli. Terus ada yang ditembak pakai peluru karet. Terus juga ada yang motornya tuh disita, dibawa ke Polda begitu. Jadi kayak represivitasnya itu bener-bener sebrutal itu pada saat itu gitu. Posisinya ketika kejadian tersebut, saya itu mengikuti aksi peliputan pada demonstrasi kedua pada peringatan darurat demokrasi di Indonesia. Kejadiannya waktu itu tanggal 26 Agustus 2024 di Jalan Pemuda, tepatnya di depan kantor Balai Kota Semarang. Seperti pada umumnya, kejadian demonstrasi aksi dari mahasiswa menuntut bagaimana kondisi demokrasi yang ada di negeri ini.
Kejadiannya adalah pasca maghrib, setelah maghrib, di mana saya mendapatkan representativitas dari aparat kepolisian. Waktu itu memang kondisinya sudah tidak kondusif. Demonstrasi awalnya bermula sekitar pukul 2:30 sore, sampai yang seharusnya pada aturannya itu jam 5 sore itu sudah selesai. Tapi masa aksi terus berjalan di situ hingga waktu malam tiba. Ketika 2:30 sampai sebelum maghrib itu masa dikatakan cukup kondusif. Tapi ketika mulai maghrib itu masa betul-betul dipukul mundur oleh pihak kepolisian, dimana ketika kejadian tersebut banyak sekali teman-teman dari mahasiswa bahkan pers pun mendapatkan representativitas. Kebetulan itu sekitar pukul 6:30 saya sedang melakukan live streaming di Instagram LPM Opini. Ketika itu saya berada cukup dekat dengan pihak kepolisian, dan ketika saya melakukan liputan tersebut saya coba dihalang-halangi dengan upaya perebutan HP, upaya pencekikan, dan juga upaya memukul mundur saya dari tempat tersebut supaya tidak bisa melakukan aksi peliputan. Pertama mereka tidak pernah dihukum, satu ya, nggak pernah ada hukuman tegas kok kepada kepolisian yang mukulin mahasiswa, nggak pernah. Orang mah kalau nggak pernah dihukum ya ngerasa itu betul dilakuin kan. Terus mereka punya kekuatan, ya kan? Nggak mungkin polisi berani mukul begitu kalau dia lemah, ya. Atau kalau dia misalkan cuma pegang pentungan, mana berani polisi kalau cuma pegang pentungan nggak berani dia mukulin mahasiswa begitu. Masalahnya mereka bawa senjata, bawa gas air mata, bawa mobil penyemprot massa, bawa tameng, nggak jarang itu bawa peluru karet, ya. Dibayar lagi untuk, kan ada budget untuk pengerahan massa, ya. Jadi satu, jadi mereka kuat, punya alat dan macam-macam, dan aturannya juga longgar. Mereka boleh bawa senjata, mereka boleh bawa gas, melempar gas air mata juga belum ada aturan yang ini pasti dan ketat untuk penggunaan gas air mata itu. Bahkan kita bisa berkaca dari kasus Kanjuruhan lah, nggak ada hukuman yang benar-benar tegas sampai ke komando atas misalkan. Pertama dari hukumnya sendiri dan nggak pernah dihukum, ya. Terus mereka kuat, sama satu lagi kecenderungannya adalah melindungi penguasa gitu ya. Jadi asumsi mereka kan kebijakan negara gitu ya. Kebijakan negara itu melindungi negara segala macam gitu ya. Kebijakan undang-undang DPR segala macam. Nah, mereka bertugas untuk menjamin bahwa itu tidak diganggu, tidak direcoki oleh massa aksi gitu. Dan sementara DPR dan negara ini sendiri menghamba kepada pemilik modal gitu ya, kebijakan-kebijakannya ya untuk orang-orang kaya gitu. Nah, itu yang saya kurang tahu. Jadi dari kepolisian itu bilang bahwa itu tuh sudah sesuai SOP, tapi nggak dijelaskan SOP yang seperti apa. Karena dari waktu kita istirahat untuk sholat itu, ya kita memang bilang ke orang-orang yang di sana itu mau istirahat sholat, jadi bukan membubarkan diri gitu loh mas. Makanya kayak kok tiba-tiba kami sampai di gas air mata. Itu mungkin kalau orang-orang kalau tembakan gas air mata mah biasa gitu ya, tapi ini sampai ada yang ditembak pakai peluru karet. Terus juga ada yang sampai motornya dibawa ke Polda gitu. Itu kan yang menjadi pertanyaan besar gitu, kenapa sampai segitunya gitu. Bahkan untuk sebenarnya kan kalau dalam aksi peliputan untuk pers dan juga orang-orang kesehatan itu kan sebenarnya dilindungi kan, maksudnya tidak terkontak langsung gitu. Tapi kami juga
nggak merasakan pelindungan itu karena kami hampir semua itu dipukul rata. Bahkan ada kawan kami dari LPM Dinamika kalau nggak salah, itu dia lagi live report terus dipiting sama anggota kepolisian dan bilang kayak hapus live reportnya, hapus live reportnya. Dan waktu itu live report itu tuh juga diunggah di media massa mereka gitu. Bener-bener pada saat itu tuh kami bener-bener kayak dipukul rata, semuanya tuh kena. Jadi dari gas air mata, dipukulnya juga iya, terus ada kawan-kawan kami yang dibawa juga diinterogasi di kepolisian. Sampai untuk menjemputnya itu kayak kita ngomong orang LBH, orang AJI gitu kan untuk membantu gitu. Reformasi sektor keamanan, terutama kepolisian, adalah janji lama yang belum juga ditepati. Kepolisian idealnya menjadi institusi sipil yang profesional, transparan, dan tunduk pada prinsip-prinsip demokrasi. Tapi, apa jadinya bila yang seharusnya menjadi pengayom justru menjadi pelaku intimidasi? Sudah saatnya publik menuntut perubahan yang nyata. Pengawasan terhadap aparat harus diperkuat. Protokol pengamanan demonstrasi harus menjunjung tinggi HAM, dan yang terpenting, negara tidak boleh terus-menerus membiarkan kekerasan sebagai alat kontrol sosial. Ya makanya itu aku bilang, jadi SOP mereka memperkuat mereka kan. Nah makanya kalau kita mau ngomongin soal reformasi kepolisian misalnya, reformasi total, mungkin kita nggak bisa bilang revolusi gitu sampai gimana, tapi kalau mau buat perubahan untuk kepolisian, untuk hidup kita lebih baik, ya caranya adalah bagaimana membuat polisi selemah-lemahnya. Makin kuat polisi, makin terancam hidup kita. Itu kuncinya. Makin kuat polisi, makin sering kalian dipukulin. Makin kuat polisi, makin mulus itu tambang-tambang, perampasan lahan dan macam-macamnya. Karena yang jagain juga biasanya polisi. Eksekusi putusan kan polisi juga, walaupun sekarang bisa tambahan militer. Kebetulan rekan saya, itu namanya Mas Razan, ada mendapatkan cukup pukulan bagian tubuhnya, di bagian punggungnya, kemudian sedikit di bagian wajahnya. Saya tidak bisa memberikan keterangan lebih detail ya, karena ketika itu Mas Razan hanya bilang saya mendapatkan pukulan-pukulan dari pihak kepolisian. Padahal di situ posisinya Mas Razan hanya menyampaikan aspirasinya secara baik-baik. Ya kalau dia kan dia bilang aja ya udah mengganggu ketertiban gitu. Pasti dia kan itu aja, kamu mengganggu ketertiban, kamu melanggar aturan gitu, ya kamu ya bisa dibubarin, bisa tertentu bisa dipukulin gitu. Makanya menurutku misalnya ya polisi harus dilemahin. Kalau meminta mereka untuk pro kepada rakyat itu udah nggak mungkin, itu ilusi lah. Polisi peduli terhadap rakyat itu ilusi gitu. Itu semua orang tahu, tapi bagaimana supaya perlawanannya seimbang tuh, cara supaya perlawanannya seimbang ya mereka nggak boleh sekuat sekarang. Bagaimana supaya mereka nggak boleh sekuat sekarang? Diatur sangat ketat, dihukum orang yang melakukan pelanggaran dan kejahatan, terus dibatasin dananya. Uang rakyat itu, kita harusnya rakyat ini mulai aware gitu ya, kita harus menolak uang yang sangat besar diserahkan kepada lembaga kepolisian gitu. Sebenarnya untuk dampak brutalismenya itu juga dampak jangka panjang ya Mas. Jadi dari kawan-kawan saya yang sesama masa aksi gitu, baik yang rakyat sipil maupun mahasiswa yang bergabung pada aksi tersebut, itu banyak yang mengalami trauma, khususnya pada bunyi ledakan gitu. Karena pada saat itu emang jujur bunyi ledakan itu cukup keras kan, yang tembakan gas air mata itu, dan berkali-kali di lingkungan warga. Bahkan ada teman saya yang dia tuh sampai sekarang kalau dengar suara kembang api aja, kembang api yang ditembak ke langit itu, dia akan trauma, dia akan teringat masa itu gitu. Di saat dia lari-lari gitu, dia ngeliat orang keinjek-injek dan lain-lain, sampai seperti itu. Kemudian juga kan waktu itu ketika aksi peringatan darurat yang kedua kan saya di Masjid Sekayu kan, dimana saya benar-benar melihat anak-anak yang benar-benar yang susah nafas dan lain-lain gitu. Sampai warga juga, kalau di warga itu dampaknya itu ke
karena airnya kan jadi tercampur gas air mata kan kalau mereka naruh air di luar. Dan mereka kan nggak dapat peringatan kalau bakal ada gas air mata. Jadi beberapa warga yang kayak udah lansia dan lain-lain itu terkena dampaknya gitu. Untuk dampak traumatisnya sendiri, untuk anak-anak sih menurut laporan dari salah satu warga yang saya wawancara kala itu, dia bilang nggak ada dampak traumatis yang gimana-gimana. Cuman ya rasa takut itu ada gitu. Apalagi waktu itu anak-anak itu mengira bahwa tembakan gas air mata itu adalah kembang api. Jadi mereka keluar dari masjid untuk melihat kembang api. Tapi ternyata kok kembang apinya nggak ada, dan ternyata terjadilah gas air mata itu. Mungkin kalau saya pribadi memang ada luka-luka fisik itu secara fisik, tapi secara psikologis yang saya dapatkan betul-betul membekas gitu loh, karena represivitas itu sampai dicekik di bagian sininya, kemudian coba direbut HP-nya, coba dihapus konten-kontennya, itu apa tidak menimbulkan hal-hal yang sifatnya traumatis pada saya gitu. Dan saya betul-betul mengecam dan menghardik tindakan yang mereka lakukan gitu loh, karena salah saya apa gitu loh ketika melakukan liputan. Toh saya press, toh saya media, saya punya hak gitu loh. Tapi kok mereka tindakannya sampai seperti itu loh. Apakah kebusukan mereka itu takut terbongkar atau seperti apa? Jadi sebenarnya ketika ada teriakan kayak jangan dipukul atau jangan dipiting gitu, itu karena mereka benar-benar mengalami situasi itu. Entah mereka melihat temannya itu dipukul, mereka melihat temannya itu jatuh karena ditembak peluru karet, bahkan mereka melihat kayak temannya itu ditarik-tarik sama orang kepolisian gitu buat dibawa ke kepolisian gitu. Jadi mereka teriak-teriak seperti itu, tapi respon polisi tetap melakukan aktivitasnya itu. Dia tetap menarik-narik kawan kami, terus juga tetap mukulin gitu. Bahkan kayak imbasnya, aku kurang tahu ya, mungkin karena juga kapasitas kekuatan kita untuk melawan gitu. Ada kawan yang dia mencoba menyelamatkan temennya, tapi malah dia yang kena gitu. Dia yang ikut juga kena pukul gitu. Nah itu kerap kali terjadi. Untuk pers sendiri, itu udah saya bilang kan, kalau pers itu kan sebenarnya punya hak lindung gitu kan. Kayak kita kan memberitakan apa yang ada gitu. Tapi dari kita tuh bener-bener kayak live report aja tuh kayak dilarang gitu loh. Jadi dan dia tuh tetap melakukan itu, tidak untuk berhenti atau kemudian apa gitu bernegosiasi, enggak. Kalau pengalaman kami atau misalkan aku lah ya dari 2018, yang paling penting dalam pendampingan ini ya, pendampingan Mas Haks yang tertangkap adalah solidaritas. Jadi jangan kabur begitu aja atau pergi begitu aja kalau teman kalian diangkut. Dan bagaimana supaya kalau selama proses penangkapan, pemeriksaan dan macam-macamnya, ya Mas Aksi tetap datang, tetap ngawal. Karena bahkan pengacara itu sangat sulit masuk ya ketika diangkut kalau nggak ada tekanan dari Mas Aksi dari luar. Kami berhasil misalkan waktu itu 2021 atau 2020 membuat banyak Mas Aksi nggak jadi diangkut ke Polrestabes Semarang. Tapi waktu itu berhasil gara-gara Mas Aksi tidak akan membubarkan diri sebelum teman-temannya dibebasin. Nah, sebenarnya kami sudah melakukan negosiasi yang cukup panjang. Jadi masa aksi itu tetap ingin aksinya itu direspon. Dalam artian kayak kami nggak akan pulang kalau yang nggak ada yang respon gitu kan. Ya ngapain kita berdiri di situ berjam-jam tidak ada yang menjawab itu gitu. Tapi dari kepolisian itu tetap mereka tuh selalu bilang dengan dialog, mereka nggak tahu apa-apa. Mereka hanya bertugas untuk mengamankan kita. Apakah akan ada yang datang untuk berbicara dengan kita atau enggak gitu. Intinya seperti itu. Tapi dalam prosedur keamanannya kita nggak ngerasa diamanin, malah kita dipukulin gitu kan. Itu juga yang jadi pertanyaan besar bagi kita gitu. Sebenarnya kalau untuk negosiasi atau perbincangan itu dari kedua belah pihak itu sudah kayak nego-nego gitu. Tapi kami tidak mendapatkan jawaban yang cukup memuaskan gitu. Tidak ada peringatan juga mas. Maksudnya kapan? Maksudnya kita akan ditembakkan gas air mata dan lain-lain, tidak ada peringatan. Selalu makanya kami itu selalu menghindari dia diangkut ke Polres. Begitu diangkut Polres udah gelap.
udah gelap itu kita sulit masuk, pasti dipersulit segala macam lah, nanti masih ini belum mulai apa segala macam, padahal di dalam itu udah mulai, dan dia diperiksa tanpa pendamping itu mahasiswa. Makanya kita selalu menghindari mereka dibawa ke Polrestabes. Kalau bisa masih di gubernur atau di titik aksi itu kita paksa dia dilepasin. Caranya ya itu solidaritas, saling jaga, terus teman-teman mas aksi juga jangan langsung bubar begitu selesai aksi misalnya, terus atau udah kandung pun diangkut ke Polres, ya kita harus konsolidasi lagi, mobilisasi massa, jaga-jaga, terus maksain di depan Polrestabes misalkan. Bahkan kepolisian itu kadang bilang, oke, kami akan bebasin nih dari Polres ya, tapi tolong dong ini teman-temannya bubar dulu. Itu sangat pentingnya teman-teman tetap datang untuk ngawal teman-teman yang diangkut. Dan ya orang kan diperiksa itu wajib punya pendamping, tapi nggak pernah itu, selalu sulit kita di akses masuk, pasti ngomongin soal pasal apa segala macam, atau nunggu masih ada ini ada itu segala macam, makanya sulit sekali itu. Dan itu selalu berulang terus menerus. Strateginya sih bisa macam-macam ya. Kadang sih memang polisi itu kalau gurunya yang datang salah waktu penangkalan SMK ya, atau dosennya yang datang, dia lebih sulit untuk nolak, karena begitu dia diperiksa tanpa ada pendamping hukum, wah bisa muter-muter itu, bisa ditanyain lain-lain, kadang HP-nya udah disita. Jujur saya sangat kecewa ya. Jadi kami ini berharap bahwa ketika mungkin baiklah kalau misalkan orang-orang yang kami unjuk rasa itu tidak dapat menjawab dan lain-lain. Tapi di sini kami jujur berharap bahwa kalau misalkan tugas pokok kalian adalah mengamankan atau mengayomi kami, ya maka lakukanlah itu gitu loh. Brutalisme aparat, kalian menggunakan senjata yang kami bayar melalui pajak, kalian memukul kami, kemudian media nasional tidak meliput kami tidak memiliki hak untuk bersuara, tapi kemudian kalian memukul kami, merepresi kami, meneror kami. Jujur saya sangat kecewa gitu. Apakah benar tugas kepolisian itu sedemikian gitu? Ini mungkin aspirasi saya sebagai warga masyarakat biasa gitu. Banyak sekali kawan-kawan kita yang pada akhirnya terluka. Pada akhirnya terluka itu baik fisik maupun jiwanya ya, karena traumatis tersebut. Dan kami memiliki hak bersuara, tapi kemudian tidak diwadahi begitu. Dan itu bertambah parah ketika bersuara, ketika berdemonstrasi, kami malah dipukuli gitu. Jadi mungkin aspirasi saya juga kepada kepolisian dan lain-lain gitu, aparat-aparat negara, kalian juga lihat lokasi gitu loh. Kayak waktu di balai desa, di balai kota itu kan juga itu rentan gitu kan dengan desa-desa, dan warga itu di sana banyak karena itu termasuk kawasan yang padat penduduk. Terus juga ada sekolah dan lain-lain gitu loh. Jadi efek yang kalian lakukan kepada kami itu tidak hanya berimbas kepada kami, tapi kepada juga warga masyarakat sekitar gitu. Padahal kami waktu melakukan aksi demonstrasi itu kami juga sudah mencoba untuk aksi damai. Tapi kan ketika aksi damai tidak direspon, kita tidak mungkin kan pulang dengan tangan kosong gitu. Karena kami membawa aspirasi rakyat juga. Tentunya saya sangat menyayangkan ya apa ya tindakan itu yang dilakukan oleh pihak kepolisian, di mana seharusnya pihak kepolisian itu sebagai pengayom masyarakat, tapi kebrutalan yang mereka lakukan pada aksi tersebut itu sangat-sangat tidak bisa dibenarkan gitu. Karena lagi-lagi sasarannya mereka coba represi itu tidak tepat gitu. Pers, anak-anak, terus kemudian wanita yang tidak tahu apa-apa. Mereka ini kalau saya lihat seperti tidak berpikir dua kali gitu ketika melakukan tindakannya. Saya tidak tahu mereka bertindak seperti itu apakah karena memang mereka sudah lama atau sudah memendam sifat beringasnya mereka atau seperti apa. Ya itu mereka gitu. Kalau itu anak pelajar itu kadang dipukulin. Kalau pelajar itu kadang dipukulin di sana. Ya mahasiswa ada juga lah ya kadang yang dipukulin sampai di sana, atau paling enggak ngomongin kasar gitu misalkan, diancam dikasarin, diintimidasi di dalam itu ada. Ada juga yang disita HP-nya terus kayak lebih persuasif, dia bilang kamu jangan begini-gini segala macam, kamu kalau begini nanti gimana orang tuamu apa segala macam. Ada yang model begitu juga kayak
Atau ada yang dia mencoba untuk menggiring atau mempengaruhi beberapa orang yang diperiksa untuk menyalahkan satu aktor gitu, satu mahasiswa. Atau ada yang dia nanya-nanya, kenal ini nggak, soalnya dia ngejar satu orang yang paling bertanggung jawab gitu. Waktu aksi omnibus itu, penolakan undang-undang cipta kerja itu juga parah di semua kota. Itu juga parah. Salah satunya di Semarang. Bahkan waktu itu kami dengar kok perintahnya itu memang langsung pukul gitu. Itu aksi nggak terlalu lama, orang nggak sampai malam kok itu. Sampai malam masih biasa lah, masih jam-jam mungkin jam 3 jam 4 itu udah dibubarin. Itu gas air mata apa segala macam, orang dipukulin habis-habisan itu dan dikejar sampai kemana-mana, di sweeping segala macam itu, dikejar pakai trail sama brimob kemana-mana itu masih dikejar, seputaran Gubernuran sampai belakang-belakang itu masih dikejarin gitu. Aku masih lihat orang diseret-seret ya, disuruh buka baju segala macam itu sampai kriminalisasi juga, sampai ada yang ditangkap dan proses persidangan waktu itu. Peringatan darurat itu juga ngeri ya menurutku, waktu kayak anak Jokowi pengen jadi gubernur itu. Awalnya kan kita memang mau di gubernuran itu, tapi waktu kita lihat di gubernuran itu pengamanan nih gila-gilaan. Semua keliling jalan itu semua mobil-mobil brimob, terus udah dikawat-kawatin segala macam itulah. Wah, nggak mungkin kalau di situ. Makanya kita akhirnya pindah ke balai kota. Sampai di balai kota itu sampai kita di mall ya, sampai kita udah kabur aja ya, masih dikejar, masih ditembakin gas air mata itu. Bahkan sampai masuk ke pondok-pondok pengajian di perkampungan warga waktu itu, gas air matanya sesak semua orangnya, sampai anak-anak kecil di bawah itu dievakuasi. Dan orang-orang yang waktu di peringatan darurat itu ada tempat-tempat yang orang terkunci gitu ya, masa aksi terkunci, akses mobil ambulan itu dipersulit masuk ke sana. Padahal ada yang udah sesak gitu ya, dan kayak punya penyakit jantung gitu. Kalau undang-undang TNI kemarin ada represivitas juga itu, intimidasi, koordinator aksi diintimidasi, diancam gitu. Karena itu waktu kita dipukul mundur itu 4 orang itu yang diangkut ya, ditangkap, yang supirnya bahkan yang nggak tahu apa-apa diangkut sama tukang sound, terus mahasiswa koordinator aksinya juga ditangkap. Terus beberapa orang-orang dipukulin juga. Kita duduk itu pun mau dipukulin, tapi untungnya nggak jadi dipukulin. Setelah itu ternyata diangkut dari belakang, teman-teman yang diangkut, baru kita pindah ke Polrestabes. Baru setelah itu di beberapa daerah-daerah lain di Jawa Tengah masih aksi dan kena represivitas juga. Ada. Biasa itu bahkan kalau dia bisa dapat akses keluarga, pasti dia akses keluarganya ini korban. Biasanya itu malah di polsek-polsek kayak gitu tuh, level polsek gitu, malah atau babin gitu. Ya ini anakmu nanti ngirimin surat penangkapan misal gitu, walaupun nggak jelas surat penangkapannya, atau ngomong anakmu nanti mau tak angkut gitu misal, atau yang nanyain anakmu di mana gitu. Ada yang kayak gitu sampai keluarga, dan bahkan dituduh melakukan hal yang nggak dia lakukan. Anakmu melakukan coret-coret gitu, vandal gitu. Yang pertama untuk mahasiswa, kepada sesama saya mungkin ya, mahasiswa itu intelektual. Kita dilahirkan untuk benar-benar berpikir, untuk peduli apa yang sebenarnya terjadi di negeri ini. Tugasnya mahasiswa itu kan juga sebagai ada salah satu tugas mahasiswa sebagai pengabdi kepada masyarakat. Wujud mengabdi itu kan tidak hanya berbagi makanan dan lain-lain kan, tapi juga berpikir jangka panjang. Salah satunya itu mengkritik pemerintah atau kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Itu juga tugas kita sebagai mahasiswa. Saya sih pengen ngajak sih Mas, kepada seluruh mahasiswa Indonesia gitu. Indonesia itu lagi nggak baik-baik aja. Presiden kita terduga pelanggar HAM, lalu kebijakan-kebijakannya juga semakin hari semakin carut marut, nilai tukar rupiah udah semakin lemah, terus juga saham-saham melemah. Mungkin kita belum merasakan dampaknya karena ini di awal gitu loh, kayak ya udah ini baru terjadi, jadi kita belum terlalu merasakan dampaknya. Tapi lihat beberapa tahun ke depan gitu,
apalagi dibumbui dengan politik dinasti dan lain-lain gitu. Ini tugas kita sebagai mahasiswa yang punya kapabilitas untuk belajar lebih tinggi dari kawan-kawan yang lain gitu, untuk mengkritik dan mengawal ini. Itu pesan saya. Kemudian juga untuk kepada rakyat sipil gitu ya. Kalian itu punya hak tinggal di negara ini untuk hidup sedamai mungkin. Pajak 12% dan lain-lain itu apa ya? Kalau di negara-negara maju itu ya kita bisa membandingkan sendiri gitu ya. Terus juga terkait dengan banyak masyarakat yang mengeluh kenapa sih kita susah cari kerja dan lain-lain gitu. Ya apalagi kalau UU ini sudah disahkan, terus militer udah bisa memegang kuasa juga, kita makin sulit karena persaingan kita makin bertambah. Padahal belum tentu orang-orang yang backgroundnya itu militer, mereka punya kapabilitas yang sama di bidang yang akan mereka geluti, kayak misal di BUMN dan lain-lain gitu loh. Terus untuk aparat, sekali lagi kami dalam demonstrasi, kami tidak ada niatan untuk merusak negeri, kami tidak ada niatan untuk merusak negara. Bahkan kalau saya bilang ini representasi dari saya tidak membenci polisi, saya tidak membenci TNI, ya karena mereka bertugas untuk mengamankan negara. Tapi di sini yang saya sangat sayangkan adalah mengapa kalian tidak memperhatikan tugas pokok kalian. Saya membenci sistem yang mengatur mereka. Saya sangat benci ketika saya dengar kawan-kawan saya dipukuli, kawan-kawan saya tiba-tiba dibawa untuk dimintai keterangan, diancam, untuk interogasinya itu diancam, terus kami diteror. Apakah tugas kepolisian, TNI yang seharusnya melindungi rakyat, apakah tugas pokoknya itu bergulir menjadi memusuhi rakyat? Kan itu yang saya canangkan. Nah, menurutku yang harus kita pikirkan betul-betul ke depan adalah memaksa diri untuk ikut turun ke jalan. Kalau kita diamin aja ya, beginian ini makin solid operasionalnya Orde Baru. Bahkan sekarang kampus-kampus sudah mulai didatengin sama militer. Bisa aja tahun depan itu rektor kalian itu dari Kodam ya kan, Kodin gitu. Nah, tahun depan militer itu udah nyatroni kantor-kantor begini, data segala macam gitu. Kalau kita nggak menolak dan habis-habisan hari ini, kita akan menghadapi kondisi yang lebih sulit di tahun-tahun ke depan gitu ya. Satu-satunya cara ya turun ke jalan. Nggak bisa berakhir di menonton video ini misalnya. Teman-teman menonton video ini terus teman-teman sebarin gitu ya. Nggak bisa berakhir di situ. Video ini penting iya untuk mengabarkan kondisi, tapi video ini menjadi lebih penting lagi kalau misalkan bisa menjadi alat orang untuk bisa turun ke jalan. Media maya itu terbatas sekali, media sosial itu terbatas sekali, karena kalaupun kita menang itu karena dipur aja sebenarnya gitu ya sama negara di media sosial, karena mereka bisa bayar buzzer, bisa beli alat, bisa bayar influencer, anggarannya dari uang rakyat gitu ya. Jadi tapi negara kalau mau nurunin orang ke jalan itu sulit karena biaya mahal. Biaya nurunin polisi itu mahal, tapi kalau biaya buzzer itu murah. Buzzer itu sebenarnya murah biayanya itu kalau untuk ukuran negara. Nah makanya kekuatan yang paling bisa kita andalkan hari ini kekuatan turun ke jalan. Paksa aja dirimu untuk turun ke jalan. Kalau misalnya ada undangan tongkrongan hari ini, tapi ada undangan konsol juga hari ini, tinggalinlah undangan tongkrongannya, datang ke konsol. Demonstrasi mahasiswa bukan ancaman, melainkan bagian dari dinamika demokrasi. Mereka bukan musuh negara, melainkan suara nurani bangsa. Maka, bila negara justru memukul suara itu dengan pentungan dan menimpalnya dengan gas air mata, sesungguhnya yang sedang dilawan bukan hanya mahasiswa, tapi seluruh prinsip demokrasi itu sendiri. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan.